materi kami yaitu Corporate Culture Matters. Jadi kita akan menjelaskan tentang dampak strategi budaya kerja di IKEA. Jadi anggotanya terdiri dari saya sendiri, Akna Arifah. Saya Naura. Saya Jovan. Saya Atman. Saya Akbar. Saya sendiri Arsya Polen. Lanjut, Bar. Saya Akbar. Sorry. IKEA adalah retail furniture global asal Swedia dengan lebih dari 400 toko di 50 negara. Dikenalkan karena model bisnis efisien, produk terjangkau, dan budaya kerja yang kuat. Budaya kerja didasari nilai togetherness, cost consciousness, serta renew and improve. Struktur organisasi daftar pelatihan intensif dan partisipasi karyawan sangat ditekankan. Budaya ini mendukung loyalitas, efisiensi, dan citra merek global. Tantangannya menjaga konsistensi nilai di tengah ekspansi global dan perbedaan budaya lokal. Nah, Next. jadi sekarang aku akan menjelaskan studi kasusnya. Nah, IKEA itu menerapkan kepemimpinan partisipatif dan struktur organisasi horizontal di berbagai negara. Nah, terus budaya kerjanya itu tuh menekankan keterlibatan di semua karyawan, kayak misalkan penghargaan atas peran tanpa memandang jabatan. Nah, kalau untuk di Jepang, IKEA itu menghadapi tantangan karena perbedaan budaya kerja yang lebih hierarkis dan formal. Terus adaptasi ini tuh meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan produktivitas karyawan lokal. Nah, studi ini tuh juga nunjukin kalau pentingnya menyeimbangkan nilai budaya global dengan sensitivitas lokal dalam ekspansi internasional. Nah, terus aku akan ngejelasin lagi tentang budaya IKEA. Jadi, ya aku akan menjelaskan budaya organisasi terlebih dahulu. Jadi, itu tuh merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi sebagai pedoman perilaku. Nah, jadi kalau menurut Edgar, budaya organisasi itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar yang tidak disadari, namun mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Nah, budaya organisasi itu dipengaruhi oleh budaya nasional yang terdiri dari beberapa dimensi seperti jarak, kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas, dan penghindaran ketidakpastian. Nah, sementara itu, ada beberapa kayak ilmuwan yang mengklasifikasikan budaya organisasi berdasarkan tingkat risiko dan umpan balik. Jadi itu tuh kayak menyoroti peran penting cerita, tokoh panutan, dan jaringan informal dalam membentuk budaya kerja. Ais. Ais. Gue dulu aja nah kalau nggak. Ya udah. Oke, peran budaya organisasi dalam strategi bisnis. Aku lagi. Yaitu mengarahkan strategi. Budaya memengaruhi cara organisasi merumuskan dan memilih strategi yang sesuai dengan nilai internal. Yang kedua, mendukung implementasi. Budaya yang kuat mendorong kolaborasi, inovasi, dan fleksibilitas dalam menjalankan strategi. Tiga, ada memandu keputusan. Nilai budaya yang membentuk pola pikir, kepemimpinan, dan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Budaya yang khas memperkuat identitas dan meningkatkan kinerja organisasi. Ini ada model analisis budaya organisasi. Yang pertama ada ini analisis elemen utama bentuk budaya organisasi. Yang kedua simbol desain toko IKEA dan nama produk mencerminkan identitas budaya. Yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur datar mendukung nilai egaliter togetherness. Yang selanjutnya ada sistem kontrol.
SOP global menjaga konsistensi, kualitas, dan perilaku kerja. Yang terus selanjutnya ada ritual rutinitas. Meeting dan pelatihan budaya memperkuat keterikatan karyawan. Habis itu ada cerita dan narasi, cerita atau narasi. Kisah pendiri seperti Inyar Kamprad memperkuat nilai kesederhanaan. Habis itu ada paradigma inti, nilai-nilai dasar membentuk pola pikir dan perilaku. Terakhir ada model ini menunjukkan bahwa budaya kerja IKEA ditentukan secara sadar dan menjadi bagian dari strategi bisnis keberlanjutan. Selanjutnya ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Terus ada etika, yang pertama ada etika bisnis, prinsip moral dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ada deontologi, yaitu bertindak berdasarkan kewajiban moral. Terus ada uh, utilitarianisme, yaitu menilai tindakan dari manfaat terbesar bagi banyak orang. Terus yang kedua ada prinsip IKEA, People and Planet Positive, menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif melalui desain produk, logistik, dan model bisnis berkelanjutan. Terus yang ketiga ada CSR, Corporate Social Responsibility, berdasarkan teori stakeholder, Freeman 1984, tanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan. Yang keempat ada IKEA menunjukkan komitmen CSR melalui bahan baku berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, dan perlindungan hak pekerja. Selanjutnya ada kronologi kasus. IKEA meluncurkan inisiatif Banana Cart yang dipopulerkan oleh CEO IKEA Group, Jesper Brodin. Tujuannya mendorong karyawan agar berani mencoba hal baru tanpa takut gagal, membangun budaya dan yang terbuka dan kolaboratif. Namun, tidak semua aspek kerja berjalan dengan lancar. IKEA AS pernah digugat karena dugaan diskriminasi usia dalam promosi jabatan. Di Prancis, IKEA menghadapi skandal besar setelah dituduh memantau karyawan secara ilegal melalui investigasi swasta dan akses ke data kepolisian. Kasus ini menimbulkan kritik terkait etika kerja dan perlindungan privasi di lingkungan perusahaan. Next, Cina beda suaranya. Selanjutnya ada identifikasi pelanggaran kasus diskriminasi usia di IKEA Amerika menimbulkan kekhawatiran terhadap komitmen perusahaan pada inklusi dan kesetaraan. Karyawan merasa tidak diperlakukan adil, menunjukkan adanya celah dalam penerapan nilai perusahaan. Di Prancis, praktik pemantauan ilegal terhadap staf melanggar hukum dan prinsip etika kerja. Tindakan ini merusak kepercayaan antara manajemen dan karyawan, serta bertentangan dengan nilai transparansi dan keterbukaan yang dijunjung IKEA. Terus ada dampaknya adalah pendekatan seperti Banana Cart mendorong inovasi, tanggung jawab, dan semangat kerja karyawan. Terus yang kedua, budaya ini meningkatkan produktivitas dan kemampuan adaptasi tim terhadap tantangan. Terus yang ketiga ada namun, kasus diskriminasi dan penyalahgunaan data pribadi berdampak negatif pada kepercayaan dan kenyamanan kerja. Yang keempat, karyawan yang merasa tidak adil atau diawasi berlebihan bisa mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan. Yang kelima, inkonsistensi antara nilai dan praktik berisiko merusak reputasi IKEA sebagai tempat kerja yang progresif. Next. No. Next. Iya, next kan tapi. Nan. Oke lanjut, jadi ada tanggung jawab perusahaan, itu meliputi IKEA memperkuat budaya inovatif melalui inisiatif Banana Cart untuk mendorong kreativitas dan keberanian untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada sistem SDM ditinjau ulang agar promosi dan penghargaan lebih adil serta bebas diskriminasi. Yang ketiga ada kasus di Prancis mendorong perbaikan sistem pengawasan agar tidak melanggar privasi karyawan. Yang keempat, ada program kesejahteraan diperluas, peningkatan gaji, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi keluarga. Lalu yang terakhir ada IKEA, terus menjaga konsistensi nilai budaya global lewat pelatihan dan komunikasi internal yang menekankan
menekankan keadilan, keberanian, dan saling percaya. Next. Lanjut ada tanggung jawab lagi. Solusi ya tadi. Solusi. Next. Tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Oh iya, tanggung jawab perusahaan, sorry. Jadi IKEA memperkuat budaya inovatif melalui inisiatif Banana. Lah ini dibaca tadi. Yang bener lah. Banana Cart. Gimana paling jelek ini nilai kita nanti. Ulang ya, sorry. Tanggung jawab perusahaan ya. Nah, ini jadi meliputi IKEA. IKEA memperkuat budaya inovatif melalui inisiatif Banana Cart untuk mendorong kreativitas dan keberanian mengambil keputusan. Lalu sistem SDM yang ditinjau ulang agar promosi dan penghargaan lebih adil serta bebas diskriminasi. Yang ketiga ada kasus di Perancis mendorong perbaikan sistem pengawasan agar tidak melanggar privasi karyawan. Lalu yang keempat ada program kesejahteraan diperluas, yaitu untuk meningkatkan gaji, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi keluarga. Lalu yang terakhir ada IKEA terus menjaga konsistensi nilai budaya global lewat pelatihan dan komunikasi internal yang menekankan keadilan. Ya. Menekankan keadilan, keberanian, dan saling percaya. Baca Nan. Nah, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, IKEA perlu menerapkan kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership dengan pelatihan bagi semua level manajemen. Strategi ini sejalan dengan teori transformational leadership yang menekankan keteladanan dalam membangun budaya positif. Yang ketiga ada audit budaya kerja secara berkala penting untuk mengukur penerapan nilai dan kepuasan kerja. Yang keempat ada program Banana Cart bisa dikembangkan lewat mentoring antar generasi guna untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Yang kelima ada pendekatan ini didukung oleh teori psychological safety yang menyatakan suasana kerja aman, mendorong inovasi dan keterbukaan. Dan yang terakhir ada langkah-langkah ini mendukung pertumbuhan jangka panjang serta menjaga reputasi dan produktivitas perusahaan. Next. Nah, adapun kesimpulan dari PPT ini yaitu budaya kerja menjadi pilar utama kesuksesan IKEA didasarkan pada nilai kebersamaan, efisiensi, keterbukaan, dan inovasi. Yang kedua, nilai-nilai ini diterapkan dalam strategi bisnis dan relasi antar karyawan di seluruh level organisasi. Yang ketiga, meski kuat, implementasi budaya tidak selalu mulus. Kadang kasus diskriminasi dan pelanggaran privasi menunjukkan adanya celah antara nilai dan politik praktik. Yang keempat, IKEA merespons dengan penguatan kepemimpinan berbasis nilai, peningkatan kesejahteraan, dan penyesuaian budaya di berbagai negara. Yang kelima, ada inovasi dan psychological safety menjadi kunci memperkuat loyalitas dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir adalah budaya kerja yang strategis dan etis bukan hanya identitas, tetapi juga keunggulan kompetitif jangka panjang.